Farrohani fil ibadah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, farrohani fil ibadah. Luangkan waktumu untuk beribadah. Sebagai apapun Bapak Ibu, tolong jangan tinggal ibadah. Sebagai apapun kita, sehebat apapun kita, ya kan, sekaya apapun kita, jangan tinggalkan ibadah. Karena apa? Karena Allah minta kepada kita, farrohani fil ibadah, luangkan waktu Bapak Ibu untuk beribadah. Kenapa? Kalau dengan ibadah nih Bapak Ibu, an amla qalbaka ghina, kata Allah, biar ku masukkan ke dalam hatimu kekayaan. Karena kaya itu Bapak Ibu bukan harus duit, bukan harus kebun yang lebar, bukan harus kendaraan yang mewah, bukan harus emas yang berkilo-kilo. Kenapa? Karena kalau tidak punya kekayaan hati, maka haus dan haus. Ya kan? Hausnya Bapak Ibu. Dulu mendoanya kita ke Tuhan, ya Allah, kasih saya pinomat 1 hektar 2 hektar kebun sawit. Dikasih Allah. Begitu dapat 2 hektar, Bapak mau cukupkan 2 hektar? Tidak, ya Allah, kasih aku 5 hektar. Pinomat samping-sampingnya itu. Begitu 5 minta 10, 10 minta 20. Bapak Ibu jamaah rahimaku. Dan itu manusiawi. Tapi jangan gara-gara mencari kehidupan dunia ini meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena apa? Yang dicari itu bakal tinggal, yang dipakai itu bakal usang. Betul tidak? Bapak Ibu, yang dipakai ini bakal usang ini. Tidak ada orang yang masuk ke dalam kuburnya membawa hartanya semua, Bapak Ibu. Tidak ada. Makanya seorang sahabat Rasulullah SAW, Amru bin Jamuh, ketika usianya sudah lansia, baru datang keimanan ke dia. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Apa dia bilang? Ya Rasul, dengan apa aku berimpak dan kepada siapa aku kasihkan hartaku ini kuimpakkan? Kata Nabi, sesepele itu pun Nabi itu minta perintah, petunjuk dari Allah. Apa katanya? Nanti kita tunggu dulu wahyu. Siapa Amir bin Jamuh ini? Seorang kaya dan dia lansia, banyak keturunannya. Tapi dia khawatir hartanya ini tak bisa menolong dia ketika nanti dia masuk ke dalam kubur. Makanya ditanyanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, dengan apa aku berimpak dan ke siapa aku berikan? Maka turunlah firman Allah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dalam firman itu ditanyakan oleh Allah dalam bentuk pertanyaan, ya kan? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diimpakkan itu mimma min khairin, dari semua yang baik-baik dari hartamu itu impakkanlah. Impakkan yang hartamu itu. Kenapa harus diimpakkan? Karena tak punya kita itu kalau tak kita impakkan, Bapak Ibu. Tak punya kita itu. Bayangkan Bapak Ibu, sebanyak harta Bapak Ibu begitu banyak tanah Bapak Ibu beratus hektar. Ketika kembali kepada Allah, berapa meternya tanah yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu ketika pulang? Cuman hanya 1/2, Pak. 1/2 yang mau dibawa. Itulah tempat awak. Mau 100 hektar kebun kita, tetap 1/2. Bapak Ibu, itulah tanah wakaf namanya. Yang kadang-kadang tak mau pula lagi dia membayar infaknya ke tukang pemborsi itu kadang-kadang. Kalau ada dibilang perluasan tanah kubur 2000 perak pun payah mengeluarkannya. Padahal ke situlah nanti tempat kembalinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya kan? Selebar itu. Sebanyak hartanya yang dia cari dari pagi hingga petang, hingga botaknya lagi kepalanya yang memikirkan hartanya itu, berapa rupanya yang dibawanya ketika dia masuk ke dalam kubur? Hanya kain kapan yang disiapkan perwiritan. Bukan diambil dari hartanya pula itu, Pak.
Karena ikut STM dia, bertanyalah keluarganya. Apa tanyanya? Udah adanya kapan uak nih kamu siapkan? Oh udah bu, anak ibu bapak nih anggota, udah siap kami itu. Bukan dari hartanya bapak ibu, dari harta yang dikumpul-kumpul dari orang. Itulah menjadi kain kapannya, 3 lapis laki-laki, 5 lapis perempuan. Bapak ibu, nggak ada. Hanya kapas dan kain kapan yang dibawanya. Nggak ada bawa bapak ibu. Bahkan mobilnya pun tak mau mengantarkan dia ke kubur, Pak. Pakai ambulan gratis. Ada yang ambulan caleg, ada yang ambulan desa. Itulah membawa dia. Mobil Inovanya itu tak dikasih ibu itu keluar. Bongkar kamu itu jok mobilmu itu diboli ayahmu itu. Masukkan ayahmu ke situ. Apa katanya? Bu, nanti sial loh. Orang mati masuk ke dalam mobil Kinova itu nanti sial. Oh iya, sial. Udahlah, cari kamu lain-lain katanya. Betul tidak? Mana pernah Pajero spot pribadi mengantar orang ke kuburan? Nggak ada bapak ibu. Kenapa? Karena sudah bangke awak. Nggak ada lagi. Nama awak pun udah diganti orang. Mana Ustadz Darman kok udah mati? Nggak lagi. Ditanya, mana jenazahnya? Mana mayatnya? Udah diganti orang jadi mayat awak. Nama saja pun sudah dilupakan bapak ibu. Sudah diganti orang. Konon lagi harta. Tinggal dibolah bagi anak bapak ibu. Kalau ada ilmu anak, ada imannya, ada sayangnya sama orang tua, berpokat-pokat orang tua membaginya. Tapi berapa persen? Kenyataannya bapak ibu, ketika harta itu ditinggalkan, maka semua mengakui itu hartanya. Anak 7 permintaan. Gara-gara permintaan tambah 7 parumain pula. Banyak pula lah usul parumain. Akhirnya apa? Habis harta itu dibolah bagi. Penghabisannya membaginya di mana? Tak cocok ke pengadilan. Akhirnya habis arang besi binasa, tukang tempah lelah juga. Habis harta itu hanya dibagi-bagi begitu. Yang ada bukan malah mendekatkan berkeluarga, malah babantah anak itu urusan harta. Semua ondak di pinggir pasar, tak ada ondak di belakang. Semua nak mau mengambil harga yang mahal, tak ada mengambil harga murah. Padahal yang mahal tu apa? Ayah homak tu lah yang mahal. Ayah homak tu lah yang mahal, Pak. Ayah yang tak tidur, ayah yang mungkin tertucuk duri, omak yang mungkin kurang makan, omak yang mungkin tak selera, bukan tak selera, tak sempat mengganti bajunya. Kenapa? Karena demi untuk menyonangkan anak dan anak. Tak sempat mengganti bajunya. Tapi apa yang dibalas oleh anak? Wallahu a'lam. Kita berdoa tak begitu anak kita, tapi kenyataannya banyak yang begitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya yang kamu impakkannya milik kamu. Kalau yang tinggal tuh itu milik orang lain. Makanya jangan Bapak Ibu. Kalau saya pikir kalau 4 AC di sini, enggak apalah, kurasa harus dapat bantuan ini. Bismillah besok salosin. Kenapa? Harus Bapak Ibu bayangkan bahwa kalau sempat di dunia ini panas ibu rasa karena udara ini sedang panas, lebih panas lagi di dalam kubur tuh kalau tak ada amal yang dibawa. Makanya kubur tuh menyerukan 5 hal tiap malam, tiap pagi, tiap petang kepada kita. Apa kata kubur tuh? Ya, kata kubur tuh salah satunya. Aku tempat yang penuh dengan tanah, semuanya tak ada sini, serba tanah. Maka faj'alil firas, bawa tilammu, bawa tempat tidurmu dari dunia. Kalau mau kau bertempat tidur di dunia dengan spring bed yang 15 cm, buat juga di dalam kubur. Bapak Ibu, macam mana caranya? Nah itulah dia. Banyak amal soleh. Macam mana amal soleh? Inilah dia. Aku saja yang membantu masjid. Kalau tidak aku menggorakkannya, tak ada ngondak. Itu amal soleh. Gorakkan saja Bu. Gorakkan saja Pak. Kenapa itu yang di kita Pak? Saya hampir seringlah, tak saya katakan tiap bulan, didatangi orang yang mau membagi warisan ke rumah Pak. Bebantah di depan saya. Tuh buka aib ayah homak.
Saya yang nangis. Kenapa saya menangis? Saya bayangkan orang tuanya itu begitulah menyayangi anaknya. Hanya karena tak cocok pembagian ke pengadilan orang tua Bapak Ibu. Sudah tak bercakapan kakak yang paling tua dengan adik yang paling kecil. Pokoknya aku Ustaz kalau tak dibaginya itu tanahnya yang di samping ram tu, udah sampai mati tak kuanggap itu adiknya. Tak diakui, tak adik diakui itu. Sampai begitu Bapak Ibu. Saya yang terenyuh. Saya bayangkan dulu orang tuanya itu baiknya minta ampun, tapi giliran hanya harta yang sedikit mereka jual belikan dengan harga yang murah ayah omaknya itu. Kita ini kan orang tua, Bapak Ibu, kita punya anak, entah begitu ya kita. Tapi mungkin gara-gara perbuatan kita, karena ketika ada harta kita dulu tak kembali kita kepada surah Al-Baqarah itu. Ketika ditanya oleh Amir bin Jamuh, dijawab Nabi, asalkan apa hartamu nambahi, impakkan, berikan. Kepada siapa? Kata Rasulullah SAW, palil walidaini, yang pertama ke ayah homakmu. Jangan lupa, ada rezekimu, ingat ayah homak, sama dia hidup, sama dia meninggal. Maka kaji diri kita, apakah kita orang yang pelit baraya homak? Maka nanti anak kita akan pelit ke kita Bapak Ibu. Kalau hari ini kita pelit untuk menghadiahkan yang baik-baik untuk ayah homak kita, yakin anak kita bakal lupa sama kita. Itu sudah balasan itu, dan itu akan berlaku kepada kita Bapak Ibu. Waktu hidup omak kita tuh tak sempat kita tanya apa seleranya. Yang tahu kita kalau datang kita ke rumahnya itu apa yang hendak dibawa dari omak kita tuh. Banyak beras mama, iya, ku bawa ya. Omak yang baik tu bilang, bawa lah ya, bawa lah mak, bawa lah, enggak apa-apa. Kasih cucuku. Mau ibu kasihkan uang apa? Kata, jangan kau kasih aku duit. Aku tak perlu duit, banyak duitku. Padahal dia masih kurang. Kasih cucuku. Asalkan orang tu senang dan sekolah, udahlah, enggak apa-apa. Mama enggak usah kau pikirkan. Biarlah mama di sini. Udahlah, pulanglah kau. Begitulah omak yang baik itu. Tapi kadang anak lupa untuk memberikan yang tak diminta orang tua itu. Sementara orang tua kita itu dulu tak pernah menanya, ondaknya kawiniyah, dibolehkannya saja itu. Dikasihnya saja itu. Kenapa? Karena kecintaan kepada anaknya. Anak macam mana? Orang tua itu jangan ditanya, mau makan ya mama? Enggak, itu jawabannya. Begitu. Tapi kalau bilang, oh mak, makan kita ya. Wah, di mana kita makan? Adalah, ada yang kita makan. Mau dia, tapi kalau ditanya, mau mama gulai? Enggak, tak aku makan, itu sakit asam uratku nanti katanya. Karena ditanya, Pak. Makanya yang baraya homak itu sayang kita. Supaya apa? Supaya sayang anak kita ke kita. Ketika dia hidup, ingat dia ketika dia meninggal tetap ada hadiah kita, irhamu mautakum. Kasih sayangilah si mati-mati kamu tuh. Bapak Ibu, kadang-kadang kita pelit yang berorang tua nih. Padilahnya saja pun tak mau menyampaikan kaya homa awak. Macam mana? Satu. Yang kedua, wal aqrabina. Kemananya kalau ada harta wak kaya wak, yang sesudah orang tua yang nomor 2 tu Bapak Ibu, wal aqrabina. Ada adik awak yang susah, ada abang awak yang susah. Jangan direpeti lagi. Begitu dia datang, assalamualaikum, apa kak? Tak ada borasmu, bawa ini borasnya. Apa bang? Oh nak berong kuliah anakmu, 100 lah ku bantu yo. Kami pun kemanaan pun kuliahnya. Bukan malah Bapak Ibu jawab ketika datang keluarga suami, kakak suami ke rumah, coba abang kasih, kalau tidur di luar abang ya. Cobalah abang kasih. Karena udah tahunya aku asal datang kakak kau tu pasti nak memintanya itu. Allah udah tahunya aku. Belum lagi assalamualaikum menyampaikan hajat, sudah kau nak repet, kau nak kunci sudah di dalam. Coba-coba ya bang, coba-coba. Udah tahunya aku asalkan datang untuk mengadukan kesusahan, itu kakak kau tu datang. Begitunya. Bukan edaku itu datang. Kakak kau tu datang, udah tahunya aku. Pasti mengadu. Kalau susah datang, kalau senang mana diingatnya kau. Begitulah ibotomu itu. Allah udah tahunya aku itu. Coba kau kasih tidur di luar kau kata. Tak jadilah bayar. Makanya datang Bapak Tun, begitu datang ibotonya itu langsung dibilangnya. Udah aku bilangnya, mengapa kakak sama si Polan tu? Udah tahu yang susah, tetap Joseph. Susahlah. Sekarang payah kakak menyekolahkan anak kan. Cita-cita anakmu tinggi.
Keluarlah kata pepatah yang tak akan dilupakan sampai mati itu. Makanya usah tinggi-tinggi sekolah anak awak, sadar diri awak. Kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Menangis ibu tutu pulang baik. Menangis dia. Lalu apa yang terjadi? Ketika datang orang bilang, wih ibu tuh menang kayaan di sana. Udahlah, aku nyenan tahu dah ibu tuku. Lebih baiklah aku meminjam ke orang daripada ke dia. Belum lagi ku datangi, sudah kau narepet aku duluan. Padahal itulah nomor 2 yang harus dibantu. Lebih berhak itu dikasihkan. Lebih berhak pak. Sama dia baik atau tidak sama awak, itu sakandung awak, sapurut awak. Menjadi kewajiban bagi kita untuk menolongnya itu. Bapak ibu, wal aqrabina yang kedua, ya kan? Yang ketiga, wal yatama, anak yatim, jangan sampai kelaparan itu. Yang keempat, baru yang nomor 4 Bapak Ibu, wal masakin. Nomor 4-nya kalau dari sisi hartawa ya. Nah, bukan dari sisi jokat ini. Dari sisi hartawa, siapa yang paling berhak menikmati harja waktu yang awak belanjakan itu? Orang tua nomor 1. Nomor 2, akrobinawa. Nomor 3, yatim. Yang ketiga, miskin. Kenapa miskin itu nomor 4? Karena tak semua miskin itu orang yang tak punya potensi. Makanya yang dibelayak dikasih itu dia zakat. Gimana dengan zakat? Dengan harapan diberikan zakat tuh maka berubah kehidupannya. Bukan seperti sekarang zakat tuh dipikirnya haknya. Sehingga apa? Kalau tidak masuk dah mustahak zakat, datang di kantor kepala desa. Aku biasa tahun lalu dapatnya aku Pak Kades. Ini dikeluarkan orang tuh ke daerah grup. Bapak Ibu, sesungguhnya orang yang menilai awak, bukan awak yang mengajukan diri awak. Karena orang yang paling baik itu orang yang al-mahrum, bukan almarhum ya. Orang yang mengharamkan dirinya meminta, Pak, itulah yang paling paten. Orang yang bilang, si Polan tuh harus dapat. Dia tak ondak tuh minta-minta. Karena kalau yang meminta-minta itu sudah kebiasaan. Apalagi sekarang Bapak Ibu banyak bantuan. Oh, bagus pun rumahnya. Aku tak kantor pos sana. Cantik-cantik baju oci itu kau sudah menerima BLT. Wallahu a'lam lah ya. Aku menengok saja aku. Yang penting menurut perhitungan dia PKH dapat. Ya kan? Walaupun habis itu menurutku dongar-dongar begitu, kemana dia dapat beli paket kata orang. Nggak tahu lah aku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya wal masakin. Makanya zakat itu produktif. Kalau ada kambing yang bisa melahirkan, kambing betina dijokatkan. Ya kan? Kalau duit kasih duitnya. Kalau hari raya kasih makanannya. Karena kau dikasihkan duit, uang zakatnya, habis dibolehkan yang tidak-tidak. Akhirnya meminta juga di hari raya. Bapak Ibu jauh. Sudah wal yatama, siapa lagi? Wabni sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Habis itu barulah kepada yang lain. Dan itu semua adalah kebaikan, kata Allah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini potensi zakat kita itu seharusnya sudah lebih daripada 7 miliar Labuan Batu. Tapi ternyata yang terkumpul tak lebih daripada 20%-nya, paling 30%. Sementara akhnia kita banyak. Sementara orang-orang kaya kita yang wajib bayar zakat itu banyak. Tapi apa? Karena dia menghitung kepada dirinya. Akhirnya dia menganggap dia tak mampu. Karena dia yang memutuskan dia mampu. Walaupun orang di kampungnya bilang, bapak itu sudah mampu. Apa bilang? Kau aku yang tahu aku mampu atau tidak. Demi untuk tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya apa Bapak Ibu? Hartanya tak menolongnya. Ya kan tak menolong. Lebar hak kekayaannya banyak, uangnya apa ke? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, membawa ke kubur pun ambulan gratis seperti saya bilang tadi. Jadi maka oleh sebab itu kepada kita sekaliannya, kita mau menggerakkan semua potensi-potensi yang ada umat Islam ini supaya apa? Maka Islam buat aturan. Tidak bolehnya sesungguhnya lebih bagus rumah awak daripada masjid. Sampai begitu pun diatur kok. Makanya yang perlu baraza itu bukan rumah, yang perlu baraza itu masjid. Supaya botah. Mengapa orang ke Masjidil Haram rajin ke sana? Orang cuman pun panasnya Arab tuh dingin. Cuman orang nggak mau ke Masjid Al-Ikhlas, panas kata ibu tuh kan.
Itu kebalikannya. Tapi insya Allah saya yakin pulang kami dari sini lewat nanti ke janji manaan, udah 6 AC-nya. Ndak lagi apa? Ndak lagi 4. Kuhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 AC-nya bentar lagi. Insya Allah, amin. Ibu jamaah rahimakumullah. Ini doa kami kepada Bapak Ibu. Makanya inilah gunanya kita yang datang. Insya Allah ada motivasi-motivasi mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekaligus kita kaji diri kita Bapak Ibu. Kalau kitanya tak melapangkan rezeki kita, diri kita untuk beribadah, saya yakin capek pun ustadz saya ini berceramah, kalau Bapak Ibu menganggap Bapak Ibu sempit, tidak lapang, pasti tak akan keluar itu isi kantong itu. Ya akan keluar itu Pak. Akan terus berpikir besok lusa. Kenapa? Karena itu memang kerja setan. Setan itu tak mau keluar 2.000 dari kantong awak, nanti miskin kau. Dan Al-Quran bilangnya itu. Nah itu dia. Jangan kau keluarkan 2.000. Besok 2.000 kau rantaukan perlu kau parkir. Iya pula kau susun juga oleh di kantong tuh 2.000. Wah Bapak Ibu, begitu setan tuh. Tapi ketika diberikan, apa yang terjadinya? Apa kata duit yang 2.000 tuh? Kuntu qalilatan pakasar tani. Dulu aku sedikitnya 2.000, tapi pakasar tani sekarang aku udah banyak. Tapi kapan itu baru kita tahu? Sesudah kita masuk ke dalam kubur. Tapi kan tak nunggu masuk dalam kubur kita baru sadar. Bapak Ibu, waktu hiduplah. Karena amal hari ini menjadi penentu masa yang akan datang. Karena kita ini semua camatnya ini. Calon itu dia, semua mati Bapak Ibu. Raja-raja mati, yang muda-muda mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Semuanya calon mati. Maka yang paling pintar apa kata Rasulullah? Orang yang menyiapkan kehidupannya di dunia untuk kehidupannya di akhirat. Inilah macam mana caranya biar tonang awak di dalam kubur sana. Ada tempat tidur awak, barase awak, torang benderang awak. Macam mana terang benderang? Nanti tanya, saya titipkan ini semuanya ke ustaz saya supaya dibahas ini di pengajian-pengajian. Apanya yang menyebabkan kubur itu bisa dingin, bisa terang, bisa lapang, bisa empuk, tak diganggu oleh ular berbisa. Apa-apanya? Tanya Ustaz Sulaiman, tanya Ustaz Amansah, tanya Ustaz Sani. Insya Allah mereka akan meneruskan apa yang saya sampaikan ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita membawa keberkahan kepada kami dan seluruh keluarga besar Masjid Al-Ikhlas Dusun Malaka. Kami berdoa kepada Allah, semoga Dusun Malaka ini menjadi dusun yang makmur, dusun yang aman dan tentram, yang ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, yang rezekinya datang dari mana-mana, dari atas, dari bawah, dari langit, dari bumi, asalkan mau kamu sembahyang duha. Itunya. Ibu jamaah rahimakumullah. Karena itu syarat itu kan. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Tapi jangan pula seperti ayat tuh. Itu ayat ditujukan kepada negeri Sabak. Sesudah makmur mereka jauh dari Allah. Tidak, tapi Dusun Malaka dengan bertambahnya rezeki, tambah persaudaraan, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tak ada yang kami bawa. Kami mungkin sudah menyusahkan Bapak Ibu harus siapkan makanan pembuka tadi. Terima kasih, ajarakallahu bima a'taita wa barik bima abqaita. Semoga jadi pahala yang diberikan, bertambah-tambah rezeki Bapak Ibu yang tinggal. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.